Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Masen Rempulu menggelar demonstrasi di kantor Bupati Nrekang pada Selasa 15 Februari 2022. Demo ini adalah yang kesekian kali digelar, menolak penggusuran lahan pertanian oleh PT PN 14. Luas tanah yang diperebutkan tersebut kurang lebih 3.200 hektar. Awalnya PT PN 14 hanya memiliki hak guna sampai 2003 lalu. Namun PT PN mengklaim telah mengantongi rekomendasi perpanjangan HGU dari Bupati Nrekang. Aliansi Masyarakat Masen Rempulu meminta Bupati Nrekang mencabut rekomendasi tersebut. Demonstrasi ini sempat diwarnai kericuhan saat massa ingin masuk ke area kantor Bupati. Massa sempat dihalangi oleh petugas Satpol PP, namun mereka berhasil masuk setelah merusak pagar kantor. Koordinator Aksi Rahmawati Karim mengaku aksi ini sebagai bentuk kekacauan warga di 5 desa di Kecamatan Mewa dan Kecamatan Cendana yang lahannya digusur PT PN 14 berdasarkan surat rekomendasi nomor 424-2867-Setda-2020 pada 15 September 2021. Rahmawati meminta Bupati Nrekang bersedia menemui demonstran, namun Bupati ternyata tidak ada di kantornya dan hanya asisten 2 yang menerima demonstran. Sebelumnya DPRD Sulawesi Selatan telah menggelar RDP beberapa waktu lalu dengan mengundang PT PN, perwakilan masyarakat, dan Pemkab Nrekang. Disepakati tidak dilakukan penggusuran hingga status lahan sudah jelas. Namun di lapangan PT PN tetap melanjutkan pembersihan lahan meski sebagian lahan sudah ditanami oleh petani setempat. Sementara aksi terus berlanjut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Haji Syarudin Alrif yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang kebetulan hadir pada saat itu, langsung menemui para pendemo dan menerima langsung ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Masen Rempulu dan mengadakan dialog dengan para pendemo dan Wakil Bupati Nrekang Hasman serta beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan dari pihak PT PN. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Haji Syarudin Alrif mengatakan, usai melakukan dialog ada 5 poin dari hasil kesepakatan yang membuat ratusan pendemo menerima hasil dari dialog tersebut dan para pendemo membubarkan diri. Maka keputusan rapat kami bahwa 1. PT PN yang mempunyai izin dari tahun 1973 berakhir di tahun 2003 harusnya melakukan perpanjangan di tahun 2003 sebanyak 3.260 hektar dan 2.000 hektar itu sementara masih dalam proses pengukuran. Maka 3.260 hektar dan 2.020 hektar harus diinventarisasi dan diukur dan dibentuk tim oleh pemerintah Kabupaten Nrekang bersama BPN, bersama PT PN menggunakan anggaran PT PN sebelum PT PN bekerja. Artinya itu harus selesai dulu. Karena izin pertama 5.200 hektar berakhir tahun 2003, boleh dia lanjut asal setelah mengukur 3.200, artinya sudah keluar 2.000 hektar lebih. Nah, itu yang pertama. Dan akan diukur oleh tim inventarisasi oleh nanti Pak Bupati Nrekang, dalam hal ini Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, BPN Nrekang bersama PT PN Nrekang. Yang kedua, BPN dan Pemkab pemerintah Kabupaten Nrekang segera bekerja untuk selesaikan persoalan ini. Besok sudah mulai bekerja untuk menyelesaikan persoalan kita ini. Yang ketiga, PT PN bekerja tidak berdasarkan PP 18, ini Undang-Undang Pertanahan
Peraturan Pemerintah nomor 18 pasal 22 ayat 1, 2 dan 3. PTPN bekerja tidak berdasarkan undang-undang tersebut. Artinya masih ilegal bekerja karena tidak pernah ada titik temu pada saat pengajuan perpanjangan di saat tahun 2003. Yang keempat, PTPN 14 berhenti dulu untuk mengganggu lahan masyarakat, baik yang ada tanamannya, rumahnya, perkebunannya dan peternakannya, sambil menunggu tim inventarisasi kabupaten bekerja bersama PTPN. Jadi aksi ini adalah aksi yang kesekian kalinya dalam rangka hari ini kita fokus untuk bagaimana Bupati Enrekang ini mencabut rekomendasi pembaharuan HGU yang sudah dikeluarkan tahun 2020. Karena dari rekomendasi ini kemudian tidak sedikit ratusan rakyat yang hari ini sejak Desember 2002 itu digusur lahannya, lahan pertaniannya. Kak, kira-kira sudah ketemu sama Pak Bupati atau bagaimana, Kak? Sampai detik ini kehadiran kami yang kesekian kalinya itu tidak pernah kami mau ditemui. Makanya hari ini kami akan menunggu beliau untuk bisa bertemu karena hanya satu, bagaimana kebijakan itu, rekomendasi itu dicabut oleh Pak Bupati. Ada berapa masyarakat yang jadi korban ya? Kalau bicara dari korban dari tahun 1973 itu sudah ribuan. Tapi yang baru-baru ini yang terjadi sejak minggu kedua Desember 2021 itu sudah ratusan. Ini yang terjadi baru-baru, ratusan petani sudah habis, kehilangan rata tanamannya. Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini? Sampai detik ini belum ada kebijakan, makanya kami menuntut bahwa bagaimana agar penggusuran ini hari ini dihentikan. Tidak ada ganti rugi dari pemerintah daerah? Jangankan ganti rugi, bertemu saja dengan Pak Bupati yang mengeluarkan kebijakan sampai detik ini kami belum bisa Jadi terdialog. apa harapan kita untuk... Ingin bertemu Pak Bupati untuk mencabut rekomendasi itu. Kalau dari DPR sudah dilakukan? DPR juga seperti itu tertutup buat kami. Di wilayah mana itu ada berapa jumlah penduduk? Jadi Kecamatan Mayu dan Kecamatan Cendai. Dari Kabupaten Enrekang, Erwin Parolai mengabarkan.